Halo, perkenalkan nama saya Tasya Angelika Simbolon dari Prodi Ilmu Sejarah dengan NIM A1J1250013. Saya mahasiswa Universitas Jambi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas akhir saya dengan mata kuliah Pengantar Sejarah Asia dari dosen pengampu Ibu Desi Rahmawati MI. Di sini saya akan membahas atau menganalisis salah satu tokoh dari sejarah Asia, di mana saya akan membahas tentang latar belakang tokoh, kondisi sosial dan politik pada masa tokoh tersebut, dan juga perjuangan, pemikiran atau kebijakan tokoh tersebut, dan juga saya akan membahas tentang dampak dan pengaruh terhadap negara tokoh tersebut, dan yang terakhir saya akan memberikan pendapat saya terhadap perjuangan tokoh tersebut. Di sini saya akan membahas salah satu tokoh dari sejarah Asia, di mana saya akan membahas tentang Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser lahir pada 15 Januari 1918, tepatnya di Alexandria, Mesir. Biasanya beliau dipanggil dengan sebutan Gamal. Gamal merupakan salah satu anak dari Abdel Nasser Hussein. Orang tua dari Gamal atau Abdel Nasser Hussein adalah seorang pegawai kantor pos. Nah, dari situ dapat kita ketahui bahwa Gamal berasal dari keluarga yang sederhana. Namun, itu bukan jadi penghalang agar Gamal mencapai cita-citanya. Nah, Gamal memiliki kesempatan dalam mengenyam pendidikan yang baik. Pada saat Gamal remaja, ia sudah menunjukkan minatnya terhadap politik. Masa mudanya diwarnai situasi Mesir, di mana pada saat itu Mesir masih berada dalam pengaruh Inggris. Nah, akibat kondisi tersebut menimbulkan adanya rasa nasionalisme yang kuat dalam dirinya tentang politik. Gamal juga sangat aktif mengikuti diskusi-diskusi tentang sosial dan politik. Pada tahun 1937, Gamal masuk akademi militer. Ia merasa masuk akademi militer adalah pendidikan yang paling penting bagi dia. Mengapa? Karena di sana ia menemukan teman. Di sana ia menemukan teman yang sepemikiran dengan dia, di mana memikirkan tentang politik, terutama politik terhadap negaranya. Setelah lulus, ia bertugas sebagai perwira militer. Beliau juga ikut dalam perang Arab-Israel pada tahun 1948. Nah, akibat kekalahan dalam perang tersebut, keyakinannya semakin kuat bahwa negaranya sangat butuh reformasi besar-besaran. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana kondisi sosial dan politik pada masa tokoh tersebut. Pada awal abad ke-20, Mesir mengalami berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan juga politik. Walaupun secara formal, Mesir telah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1922, tetapi Inggris masih memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian masyarakat Mesir. Nah, dapat dilihat dari kondisi masyarakat yang ditandai dengan tingginya tingkat kemiskinan di antara kalangan petani, dan ada juga penguasaan lahan oleh segelintir orang kaya. Dan yang terakhir ada juga kesenjangan sosial antara masyarakat biasa dan juga kaum elit. Bidang politiknya, banyak masyarakat merasa kecewa karena pemerintahan mereka tidak meningkatkan kesejahteraan di dalam masyarakat. Dan ada juga karena adanya kekalahan dari perang Arab-Israel pada tahun 1948 yang semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kemudian, saya akan membahas tentang pemikiran, perjuangan, dan kebijakan tokoh tersebut.
Pada tahun 1952, Gamal bersama sekelompok perwira bebas melakukan revolusi, di mana mereka menghasilkan menggulingkan Raja Farouk. Raja Farouk adalah pemimpin utama sebelumnya. Revolusi ini mengakhiri sistem monarki dan mereka membuka jalan bagi pembentukan republik, yang kemudian pemikiran Gamal. Adapun pemikiran Gamal yang paling utama yaitu nasionalisme Arab. Gamal percaya bahwa bangsa-bangsa Arab memiliki identitas dan kepentingan yang sama dengan mereka. Yang kemudian adanya pemikirannya mengenai tentang anti-kolonialisme dan juga sosialisme Arab. Adapun kebijakan penting yang dibuat oleh Gamal yaitu reformasi agraria, yang artinya mereka membatasi kepemilikan tanah. Yang kemudian pembangunan bendungan Aswan yang bertujuan untuk mengendalikan banjir. Yang ketiga, penguatan militer, di mana mereka menguatkan militer bersenjata dan mereka bertujuan untuk mempertahankan negara berdaulat. Kemudian dampak dan pengaruh tokoh terhadap negaranya atau Mesir ataupun Asia. Dampak utama bagi rakyat Mesir yaitu meningkatkan rasa nasionalisme bagi masyarakat Mesir, yang kemudian mengurangi pengaruh Inggris dan Prancis di Mesir, yang kemudian mendorong modernisasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Adapun pengaruhnya yaitu Mesir menjadi salah satu negara yang paling dihormati dalam politik internasional pada pertengahan abad ke-20.